Shalom saudara-saudari seiman dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam sentapan firman Tuhan hari Selasa 23 hari bulan Ogos tahun 2022. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Matius bab 23 ayat 23 hingga ayat 26. Mari kita bersama mendengar dan menghayati firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarannya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam pembacaan hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus memanggil pemimpin-pemimpin agama pada zamannya buta dan hipokrit atau munafik, yang hanya pandai mengatakan suatu perkara yang baik, namun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dikatakan. Atau dengan kata lain, di luar kelihatan holy atau kudus, tetapi dalaman penuh dengan kejahatan. Ramai para Taurat dan Farisi pada zaman Yesus itu suka menunjuk-nunjuk kudus hanya untuk mendapat perhatian dan pujian umat semata-mata. Sebab itu, Yesus dengan keras menegur mereka kerana menyesatkan umat dan mengabaikan dasar ajaran Tuhan, yaitu cinta kepada Tuhan dan cinta sesama. Saudara-saudari, pembacaan Injil pada hari ini sesungguhnya mengingatkan saya kepada dua perkataan yang mungkin kita seringkali terperangkap, sehingga meninggalkan perkara yang sepatutnya kita lakukan. Perkataan yang saya maksudkan itu ialah religiosity versus spirituality. Apakah itu religiosity? Religiosity adalah amalan-amalan keagamaan yang kita lakukan, seperti pergi ke misa kudus setiap minggu atau ke misa harian, menghadiri prayer meeting atau doa kelompok, menghadiri adorasi, doa rosary, membaca atau merenungkan Alkitab, berpuasa, dan mungkin banyak lagi amalan agama yang kamu lakukan sama ada di gereja atau bersama keluarga di rumah. Manakala spirituality atau kerohanian adalah keterhubungan dengan Tuhan yang menzahirkan atau melahirkan nilai atau sifat baik atau keharmonian pada jiwa. Misalnya kasih sayang, baik hati, suka menolong orang, gembira dengan kerjaan orang lain, jujur, amanah, seorang yang pemaaf, bekerja sama, dan lain-lain lagi. Nilai spirituality atau kerohanian ini
kita peroleh kesan daripada amalan religiosity atau amalan keagamaan kita. Nilai-nilai spirituality atau kerohanian ini adalah gambaran sifat-sifat Allah pencipta kita. Maka amalan-amalan agama yang kita lakukan seharusnya menghasilkan buah-buah spirituality yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan itu. Saudara-saudari, mungkin sangat senang untuk melakukan amalan-amalan agama ini, amalan-amalan religiosity ini, seperti ke misa setiap minggu, mengaku dosa setiap bulan, berdoa rosari setiap hari dan sebagainya. Berbanding dengan menghidupi, menyatakan cinta kasih, kerendahan hati, kemurahan, atau maupun bersedekah. Amalan-amalan baik yang dilakukan terkadang menjadikan seseorang itu sombong dan punya kecenderungan untuk menghakimi orang lain. Mungkin kita mula membandingkan diri kita yang rajin beramal ibadah dengan mereka yang tidak ke gereja atau dengan mereka yang tidak berdoa. Saudara-saudari, mungkinkah kita tidak jauh daripada sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam pembacaan hari ini? Adakah kita membenarkan amalan-amalan keagamaan kita berhenti pada amalan semata-mata? Atau adakah amalan keagamaan ini mendorong kita menjadi seorang yang lebih spiritual atau lebih rohani? Nah, saudara-saudari terkasih, semoga semakin kuat kita berdoa dan rajin ke misa kudus, semakin kita penuh dengan belas kasihan, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kemurahan hati, dan penuh dengan sukacita Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita tetap teguh, committed, dan setia dalam amalan-amalan keagamaan kita yang sesungguhnya menjadi dasar dan kekuatan kepada kehidupan kerohanian kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.